Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisaroh, Bimbingan dan Sapa Rohani, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Bersama saya Andi Eko Prasetyo. Kali ini kita akan berdiskusi tentang bersyukur atas nikmat Allah. Telah hadir bersama kita Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Dr. Andes Haji Andar Prasetyo, MA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas Andi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, bulan puasa tetap semangat beribadahnya. Insya Allah. Ya, Baik. malah tambah. Mestinya harus seger kita. Oh iya, tetap segar, ceria. Ya. Tema kita kali ini menarik, bersyukur atas nikmat Allah. Ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut Bapak? Iya, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin para pemirsa program Bisaroh Kan Kemenag Gunung Kidul yang berbahagia. Pada kali ini kami diajak berbincang dengan Mas Andi Eko Prasetyo kaitannya dengan mengekspresikan ataupun mengungkapkan kesyukuran kita kepada Allah atas karunia dan pemberian nikmat yang kita terima. Hal ini ataupun istilah bersyukur ini sudah sering sekali dan barangkali hal yang biasa bagi kita. Tetapi saya kira kita perlu untuk memikirkan kembali sejauh mana yang namanya syukur yang benar-benar dikehendaki, yang diperintahkan oleh Allah untuk kita lakukan itu. Jadi bersyukur bukan hanya sekedar kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ketika kita mendapatkan nikmat, kesenangan dan lain sebagainya, tetapi bersyukur atas apa yang kita terima berupa kesehatan, karunia, kemudian kegembiraan dan sebagainya, itu adalah sadar bahwa itu semata karena pemberian dari Allah. Ini yang kadang kita tidak sampai atau belum sampai ke sana, Mas Andi. Ya. Berarti memang cara mengungkapkan syukurnya ini. Iya. Jadi yang kita maksudkan kalau kita merenungkan ayat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, bismillahirrahmanirrahim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ya. Jadi ayat ini ketika diperintahkan kepada Nabi Muhammad, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, hanya karena engkau mendapatkan fadl dan rahmat dari Allah, maka ketika yang demikian ini engkau terima, maka falyafrahu, hendaknya engkau bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Yang demikian ini mendapatkan fadl dan rahmat dari Allah itu lebih baik dari apa yang engkau kumpulkan berupa kesenangan, kenikmatan dunia dan seisinya ini. Nah, maka mengungkapkan rasa syukur bukan hanya terbatas pada alhamdulillahirabbil alamin, tetapi itu adalah sudah sepantasnya wajib bagi kita sadar bahwa yang namanya nikmat yang kita terima itu semata karena Allah yang memberikan. Sehingga kita ingat bahwa nikmat, sehat, gembira dan lain sebagainya itu Allah yang memberikan. Nah, ini yang harus kita selalu latih. Jangan sampai yang kita senangi alhamdulillah tunjangan kinerja saya cair. Bukan hanya terhenti pada tunjangan kinerja berupa rupiah yang kita terima, gaji kita cair ataupun mendapatkan gaji ke-13, alhamdulillah. Ini kalau seperti itu berarti hanya terhenti pada nikmat rezeki uangnya itu saja. Tetapi kita harus ingat, ini semata karena Allah yang memberikan, Allah yang menganugerahkan kepada kita. Ini kalau kita maknai, sehingga kita tidak terhenti kepada apa benda yang menyebabkan kita senang, bukan terbatas itu saja, tetapi ini adalah dari Allah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaknya kalau engkau itu merasa mendapatkan fadl dari Allah, rahmat dari Allah datang ke kita,
maka sudah seharusnya engkau ini gembira. Bagaimana gembiranya? Satu, ingat kepada ini Allah yang menghendaki, ini Allah yang memberikan. Nah, sehingga iman kita akan bertambah, kemudian nanti ketaatan kita bertambah, syukur kita bertambah, kegembiraan kita bertambah. Tetapi bertambahnya itu semua adalah untuk Allah, bukan untuk benda yang menyebabkan kita senang. Alhamdulillah saya dapat uang sekian banyak. Bukan hanya uangnya yang kita syukuri, tapi langsung bahwa ini rezeki yang memberikan dari Allah. Nah, itu kalau berupa rezeki. Tetapi yang di sini yang dikehendaki fadl dan rahmat dari Allah itu bukan hanya sekedar uang, tetapi fadl dan rahmat dari Allah itu lebih baik dari yang uang rezeki yang kita kumpulkan. Kalau uang rezeki yang kita kumpulkan bisa terkumpul 1 juta, 2 juta, sampai 10 juta. Itu akan habis. Tetapi fadl dan rahmat Allah itu tidak akan habis. Akan kekal selamanya. Bahkan menghantarkan kepada kita menggapai selamat, bahagia dunia akhirat. Berarti berapa apa? Fadl rahmat Allah itu ya berapa? Ada keimanan, ada keislaman, kemudian ada petunjuk berupa Al-Quran yang kemudian kita yakini dan kita sayangi, kita senang baca Al-Quran, kita mampu baca Al-Quran. Kemudian kita cinta kepada Nabi, karena tidak semua orang itu bisa merasa memiliki, aku senang dengan Nabi Muhammad, aku kekasihku Nabi Muhammad. Itu tidak semua orang, tetapi itu hanya orang-orang tertentu yang memang diberikan fadl dan rahmat oleh Allah. Nah, sehingga inilah kalau kita sudah punya yang seperti itu, maka hendaknya kita itu fal yafrahu, bergembiralah, bahagialah. Engkau ini diberi keimanan, diberi keislaman, bisa baca Al-Quran, cinta Al-Quran, rutin baca Al-Quran, bahkan menghafalkan, kemudian cinta kepada Nabi, melakukan, mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi. Itu adalah fadl rahmat Allah yang wajib kita syukuri. Kita bisa melakukan keislaman. Islam memerintahkan kita beribadah 5 kali sehari. Alhamdulillah. Ketika kita akan masuk waktu sholat, kita harus gembira dulu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mentakdirkan diri saya ini untuk menunaikan perintah-Mu berupa sudah sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, isya. Itu ketika kita mau melakukan ini harus sadar dulu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau takdirkan saya hari ini bisa akan melakukan sholat duhur. Ini adalah wujud dari ketaatan dan kesyukuranku ya Allah, akan aku lakukan. Setelah selesai juga harus diungkapkan begitu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mentakdirkan saya bisa menunaikan ibadah sholat duhur saya. Mudah-mudahan Engkau terima ya Allah. Meskipun banyak cacat, banyak kurangnya, tetapi aku berharap Engkau terima ya Allah ibadah ini. Ini berupa sholat aja. Yang lain juga begitu. Bisa baca Al-Quran, kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mentakdirkan diri saya ini, lisan saya ini, bibir saya ini untuk menyebut ayat-ayat-Mu. Jadikanlah ayat-ayat-Mu ini menghiasi lisan kami, bibir kami, membasahi bibir kami sehingga kami baca setiap saat. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mentakdirkan hati ini, Engkau berikan iman di dalam hati saya ini. Mudah-mudahan iman ini akan menjadi benih kami melakukan kebaikan-kebaikan yang menghantarkan menggapai kebahagiaan hidup kami. Dan seterusnya ini harus disyukuri. Kalau hal itu tidak kita sadari, maka orang, yuk kita bersyukur, alhamdulillah dapat rezeki, itu kan lesannya ini. Kalau itu aja lama akan sampai ke hati kita. Tetapi menyadari itu yang nggak mudah. Menyadari setiap pemberian nikmat itu adalah fadl rahmatnya Allah. Orang yang tidak diberikan kanugrahan oleh Allah, tidak dikasih sayangi oleh Allah, itu susah mas. Mau bayar jutaan, miliaran nggak bisa. Tapi kalau orang itu memang sudah diberikan fadl rahmat oleh Allah, maka orang itu nggak bisa dilihat karena posturnya, karena tinggi badannya, besar badannya, nggak bisa. Tapi itu adalah semata hak prerogatif Allah. Ini syukur yang
Jadi syukur jangan hanya kemudian ketika dapat uang saja, materi saja. Kita digerakkan menunaikan kebaikan itu harus disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah gerakkan tangan ini, hatiku kemudian mengulurkan 1.000 rupiah, 2.000 rupiah kepada siapa yang ada di dekat kita. Ini harus disyukuri. Alhamdulillah. Ini bersyukur bukan berarti kita menyombongkan atas amal perbuatan yang kita lakukan, tapi bersyukur supaya ini fadl dan rahmatnya Allah. Kalau bukan pertolongannya Allah nggak bisa kita. Mau kita koneksi bayar berapa nggak bisa. Tetapi itu semata adalah. Nah, orang yang biasa melakukan seperti itu bisa infak 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, tapi disyukuri bahwa ini Allah yang. Maka orang yang membiasakan kalau kebaikan bersyukur, maka la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabil syadid. Ini yang akan terjadi. Kalau orang itu bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kemudian disyukuri. Cara mensyukurinya benar itu tadi. Ini dari Allah tak berikan, saya bisa memberikan ini karena ditolong oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Maka nanti Allah akan menambahkan nikmat itu. Kegembiraan kita, kebahagiaan kita itu akan ditambah oleh Allah. Tapi kalau kita enggak, wala in kafartum, kamu enggak merasa kok diberikan kelebihan nikmat oleh Allah enggak dirasa, ya maka Allah itu akan menurunkan azab. Berupa apa? Mungkin rezekinya dibuat seret, mungkin rezekinya dibuat enggak cukup, sehatnya mungkin tidak bisa untuk menunaikan perintah kebaikan-kebaikan. Sehat kakinya, badannya sehat, tapi kok berat ya saya akan melangkah untuk beribadah. Saya sehat, tapi kok berat ya bibir ini untuk baca Al-Quran. Ya, saya itu sehat, tapi kok susah ya untuk jariku menggerakkan tasbih, lisanku membaca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kok berat ya? Karena barangkali kita tidak membiasakan diri mengungkapkan syukur manakala kita mendapatkan fadl dan rahmatnya Allah. Diberikan kanugrahan dan kasih sayang Allah kita tidak merasa. Kalau sehat, wah ini kan sehat, wong saya setiap hari minum jamu, minum obat. Saya setiap hari olahraga. Kalau terhenti di situ, berarti yang muncul adalah kesombongan diri. Bukan ini sehatnya yang memberikan Allah, tapi ya pantas saya sehat, wong saya rajin olahraga. Ini jangan sampai kita. Itu Mas Andi yang kita ajakkan untuk bersyukur, itu kita merasa bahwa nikmat yang kita terima berupa kesenangan, kesehatan dan seterusnya, apalagi kepercayaan berupa jabatan, kedudukan sebagai ASN, ini kan kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah, dengan saya bekerja sebagai apa yang kita lakukan saat ini, saya mendapat rezeki dan ini adalah amanah, ini adalah kepercayaan, kanugrahan dari Engkau ya Allah. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang lebih banyak. Itu yang kita harapkan. Terima kasih atas penjelasannya. Ini menarik karena syukur itu tidak hanya sekedar lisan mengucapkan alhamdulillah, betul. Tapi kita juga perlu meyakini bahwasanya segala rahmat ataupun nikmat yang kita terima ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, itulah Mas Andi. Harus dilatih. Kalau nggak dilatih, maka kita akan lambat ya. Akan lambat untuk melakukan seperti itu ya. Dan jangan sampai yang berkembang itu adalah ketika kita mampu, itu kan karena saya usaha. Dapat rezeki ya wajar karena saya dapat gaji, saya ASN. Enggak, kita dapat gaji, kita dapat tunjangan dan sebagainya, kita menjadi ASN, itu semua karena pemberian rahmat kasih sayangnya Allah kepada kita, sehingga kita tidak bekerja yang lain, tetapi Allah menghendaki ini loh pekerjaanmu supaya kamu syukuri. Nah, itu sebagai ujian Mas Andi. Iya. Ya, sebagai ujian. Orang yang lolos diuji berarti akan sadar bahwa ini semua dari Allah. Tapi kalau yang nggak lolos itu tadi akan terhenti. Ini kan saya sendiri yang usaha. Ini kan karena kegigihan saya. Ini karena kedisiplinan saya. Ini karena keuletan saya. Ini berarti orang yang tidak lolos ujian.
Karena apa? Semua terhenti pada dirinya. Merasa yang hebat itu dirinya. Itu yang bahaya. Nauzubillah. Ah. Baik. Sangat bermakna sekali pembahasan kita kali ini. Jadi sekedar kembali, syukur itu tidak hanya diucapkan, tapi juga kita yakini dalam hati. Hati kita. Yang paling dominan adalah hati kita. Hati ini harus selalu dilatih. Merasa. Ini loh. Yang memberikan Allah. Yang murah itu Allah. Yang kasih sayang Allah. Dan seterusnya. Kalau Allah nggak memberikan kasih sayang kepada kita, rahmat kepada kita, maka kita nggak akan bisa meraihnya. Ya, itu. Terima kasih Bapak. Sahabat Religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Bapak Andar Prasetyo. Semoga bermanfaat. Saya Andi Eko Prasetyo undur diri. Sampai berjumpa di podcast Bisaro selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.